cari KW-nya. Iya, itu kejuan malam. Ya, lanjut, next. Nah, ini teman-teman, biar jelas banget. Cili pari adalah akunnya cili pari. Cili pari menurut aku gak bisa login naik Raka Genali. Cili pari aku gak bisa login Raka Genali. Raka Genali prime ID di Fufu Papa. Nama Raka, Twitternya @BBM. Kaisang pernah nulis selamat ulang tahun untuk ibu sama Mas RKBBM. Mereka sendiri ngaku kalau di antara mereka itu saling berkomunikasi. Ini tulisan. Lanjut, next. Identifikasi lagi. Bisa langsung pada siap. Jadi ini sudah kesimpulan. Saya kira udah. Ya, ini sudah kesimpulan. Ini kesimpulan. Artinya nih nomor handphone dan email tadi. Ini yang nomor-nomor tadi. Cili pari aja terhubung. Jadi artinya kalau ada orang yang bilang kita atau personal itu hanya omong-omong saja, tinggal di sini. Ini bukti 100%. Ilmunya hanya 99,9. Kalau sertifikat dikit aja. Lanjut, next. Ini bukti data darahnya ada di BPS, ada di Taman Lengkap. Lanjut. Terima kasih Pak Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi Pak Lukas tidak salah, ya, karena memang benar kalau dikatakan ada yang selalu bilang, saya itu bilang, Roy Suryo itu ya Fufu Papa, gitu ya. Saking senangnya, saya sampai pakai kaos Fufu Papa. Tapi kaosnya judulnya Fufu Papa adalah air. Bagi dua. Jadi ini perlu kan saya kasih penjelasan dulu ya. Nanti ada yang komentar, pakai kaosnya atau kebalik? Nah, memang sengaja dibalik. Harusnya pakainya ini di depan. Cuma kalau ini kan nanti nggak kelihatan, ya toh? Baik, teman-teman semua, saya mau izin untuk sama menyamakan persepsinya. Saya punya sedikit presentasi. Nanti presentasi ini ada di panitia. Yang mau ngopi silahkan, ya. Dan mau disebarluaskan silahkan. Presentasi ini bukan punya copyright tapi copyright, ya. Kopinya di-live-kan. Itu nomor handphone saya, dan kalau ada apa-apa nanti silahkan bisa WA ke sana. Next, lanjut. Nah, saya ingin bicara sedikit, teman-teman. Kita ini menjadi bagian dari penduduk dunia. Kenapa IT itu sekarang cepat sekali meningkatkan? Penduduk dunia yang 8 miliar. Orang yang bicara soal sosial media itu 5 miliar sekian. Posisi handphone di dunia itu 8 miliar. Bagaimana posisi Indonesia? Lanjut, next. Indonesia punya 278,7 juta jiwa. Handphone yang lebih banyak, 353. Jadi cepat sekali peredaran itu. Dan yang punya sosial media itu 185 koneksi internet dan 139 juta. Artinya, di antara 139 juta ini ada yang namanya BIN. Apa itu BIN? Itu yang membantu kita. Badan Intelijen Netizen. Itulah sebenarnya yang menemukan Fufu Papa. Ya, saya atau kita itu merangkai saja. Tapi untuk menyamakan persepsi, lanjut, next. Jadi apa yang saya lakukan? Ini sebenarnya adalah menggabungkan kekuatan kita. Kita itu juga tidak ada apa-apanya kalau kita tidak bersatu. Teman-teman netizen itu mendapatkan data-data yang ada. Semua data itu dikumpulkan dari mana saja. Kemudian ada yang satu dua menjahitnya menjadi sebuah information, tapi belum bunyi. Kita lah di sini yang menggabungkan information itu menjadi knowledge. Dari knowledge inilah harusnya tadi kata Pak Lukas, dan itu tugas dari Pak Abraham sama tugas Pak Sam, itu yang kemudian menjadi sebuah wisdom atau sebuah kebijakan atau sebuah garis akhir. Itulah tujuan kita. Jadi kita harus punya tujuan nih, Pak Sama. Jadi tidak hanya berhenti, tidak hanya omong-omong di sini. Lanjut, next, supaya sama. Nah, supaya semua sama, apa sih Kaskus itu? Kaskus itu adalah forum diskusi asli Indonesia. Dulu dari kata Kasakusuk, mulai tayang Sabtu 9 November 1999. Jadi ini asli Indonesia. Dibuat oleh 3 orang yang waktu itu masih study di Amerika. Ada Andri Darwis, ada Donald Stefanus, dan ada Budi Darmawan.
Mereka tugas akhir dan mereka membuat sebagai tugas akhir diskusi sebuah forum. Dulu di zaman tahun 99, kita kalau diskusi itu masih pakai laptop atau bahkan masih pakai PC, masih pakai komputer. Kita belum bisa tukar-tukaran foto, apalagi video. Jadi waktu itu masih teks, bentuknya masih mailing list. Ya. Nah, berubah kemudian dari kaskus.com ke kaskus.us ke Amerika waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu ada serangan virus. Tapi kemudian tahun 2008 ini mulai dikelola secara dan ditarik ke Indonesia. Poinnya apa, teman-teman? Sebenarnya kalau aparat mau menyidik soal kasus ini gampang banget. Karena apa? Karena servernya itu ada di Indonesia. Pertama ada di Makassar, kedua ada di Melawai, sekarang ada di daerah Kuningan. Jadi sebenarnya ini tinggal niat. Mau luar negeri saja itu bisa dapat datanya. Orang membuat cuitan di Twitter aja cepat bisa dapat sumbernya, apalagi cuma kasus yang ada di Indonesia. Jadi ini sempat populer sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram, sebelum ada Twitter, apalagi ada TikTok. Kasus adalah forum diskusi. Tapi banyak kan akhirnya dipakai untuk forum jual beli. Dulu kasus kenapa populer? Karena ya ini itu yang untuk diskusi. Dan ada dua diskusi yang sangat populer, namanya Fight Club. Fight Club itu 4 orang bertarung ide. Tapi karena saking tarungnya malah saling berkelahi, maka itu ditutup. Satu lagi yang populer adalah DB17, buka-bukaan 17 tahun. Nah, itulah makanya tren di kasus itu ada dua, tren diskusi politik dan tren yang sifatnya pure. Maka nanti akan kita lihat sangat populer sebagai FGD dan tahun 2012 masuk kembali ke Indonesia. Jadi intinya kita bisa desak aparat. Gampang sebenarnya mengusut si pengumuman itu karena servernya ada di Indonesia. Lanjut, next. Inilah kasus. Dan kita langsung pada satu subjek yang akhir-akhir ini sangat mencuat, yaitu salah satu akun yang namanya Buku Papa. Dilihat dari picture message-nya atau profil picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu, atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa. Dia sengaja pakai simbol pork festival. Festival makanan babi tahun 2016 di Semarang. Waktu itu ada di pasar Semarang. Jadi dilihat saja sudah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun kasus ini. Dan dia memang sudah disebut kasus edit. Kalau kasus yang masih awal dia kasuser namanya. Tapi kalau sudah edit itu berarti tiap hari bisa posting banyak. Lanjut, next. Dia juga punya akun namanya Cili Pali. Cili Pali itu juga ada akun di kasus, tapi tidak terlalu aktif. Lanjut, next. Nah, saya akan menunjukkan kalau sementara ini banyak hoax yang mengatakan kita ini para pejuang ini hanya omong-omongnya aja. Silahkan lihat presentasi ini. Nanti ini benar-benar ilmiah dan siap diuji coba. Ya, detail banget. Jadi, pertama kali adalah ini ada akun namanya RKGBRN. Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-katanya jelas. Jadi ada yang tanya, RKGBRN Gibran, piye kabarmu? Dan ikut kampanye Papa Tercinta di Jakarta, ini 2012. RKGBRN adalah Gibran. Clear, banyak sekali. Ini saya contohkan satu aja. Next. Nah, apa yang disebut Papa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Papa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas sampai puncak dia mengibarkan bendera merah putih, lalu berteriak titik, gitu ya. Kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia berlindung ke bawah seperti seekor landak. Pas sampai di bawah dia langsung memberi jagung bakar. Saya bukan psikolog apalagi psikiater, Dr. Tifa pernah menjelaskan makna ini. Orang yang menulis seperti ini orang yang sakit jiwa. Iya, nggak jelas ini pikirannya. Lanjut, next. Ini dia nulis 2014 Agustus. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah diceraiin istri, punya anak homo, 31. Apa gagalnya pres? Silakan dibaca. Ya, saya aja nggak kuat sampai baca. Ya. Lanjut, next. Nah, ini nggak usah saya baca semua ya, tapi kotor sekali kata-katanya ya. Tuh, yang paling kanan, ganteng. Ya. Ini pengamat apa sih? Pengamat ya. Inilah tulisan-tulisan dari Buku Papa. Lanjut. Saya nggak perlu bacakan semua, nanti kok bilang ya. Ini sudah saya kumpulin biar gampang. Kalau Prabowo buta hatinya, kalau gua jadi Najwa, gua tampungin satu-satu orangnya Prabowo. Terus ini ada fotonya Pak Prabowo terus dikatakan muka pembantu itu, ya.
Prabowo makan gorengan besoknya langsung gitu. Kasar banget. Lanjut next. Nanti tugasnya Mbak Fitri, Kang Deddy, terus Pak Eros itu untuk mencer ini orang dengan kayak gini itu kayak apa gitu. Saya boleh bawa sabu asalkan seiman. Wow, goblok. Itu bukan beda itu hinaan untuk Pak Prabowo. Gagal. Ya, jalan lunak. KNTL itu artinya apa ya? Lanjut, next. Ini bahkan menghina lambang negara kita yang waktu itu dipakai oleh Pak Prabowo, Garuda Merah. Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi, ya kan? Segera beri pembalut biar nggak bocor. Karena beliau kan sering bilang bocor. Tapi kalau benar jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Ini kan memang menyerang kepada kampret. Oh nasibku saya tidak tahu apa-apa TPID. Ingat, Pak Prabowo waktu itu dikasih pertanyaan oleh Jokowi soal TPID waktu di debat capres. Ya. Coba tanya atasan saya. Jadi ini kasar banget. Terus lanjut. Nah, selain itu dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh wanita. Sini, coba lihat susunya. Ini ada gambaran di atas sebenarnya. Yang gambar seksi, tapi nggak saya tampilkan. Next, lanjut. Nah ini, saya nggak usah baca lah ya. Lanjut, next. Nah, ini adalah untuk menjelaskan. Kalau tadi RKBBNN, saya menjelaskan apa itu akun Cilipari. Cilipari adalah akunnya Gibran. Karena ada ucapan selamat juga, Congrats Gibbs, putra pertama Presiden Joko Widodo dikabarkan akan posting mantan putri. Orang ngirimnya ke Cilipari. Berarti kita sudah berdua identitas, RKBBNN dan Cilipari. Lanjut, next. Nah, ini juga ada yang menyerang pemerintahnya Pak Jokowi, pemerintah, tapi dia jawab runtuh ya, asuh. Lanjut, next. Nah, ini jadi niat dia tuh sudah kelihatan. Tanggal itu, enaknya difoto terus nge-share berita hoax dan Kaskus. Dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di buku apa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas sekali. Nggak usah ditanyain lagi. Kalau Kaskus kan ada yang ngalah. Ya. Bahkan IG-nya itu jelas Manokwari 1996. Itu adalah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Lanjut, next. Nah, negeri kian hancur, akankah Prabowo Subianto tinggal diam? Nah, terus kemudian ada sang putra mahkota Pangeran Gemulai Didik Dendi Prasetyo. Dia nulis lah. Katanya pacaran sama Velovi. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain. Ya. Next, lanjut. Jadi teman-teman, ini banyak sekali kayak gini. Supaya nggak terlalu lama, next saja. Ya. Ini silakan dibaca. Keponakan lu juga jago acting di Raja. Ini bukan Didi, tapi satunya. Dalam kurung Dini. Lanjut, next. Pemerintah tunjangan anak-anak istri dihapus. Salah, Nusantara ini jadi PNS. Asal kok. Kata-kata paling banyak kata ini. KONTL itu tadi. Lanjut, next. Nyindir ngomong cerai sama istri pas berbeda mau lucu tapi nggak jadi anaknya. Terus next. Ini semua fakta ya teman-teman itu. Jadi ini adalah yang sebagian sudah dihapus, tapi sudah sempat dikumpulkan oleh tadi BIN tadi, ya. Badan Informasi Netizen tadi. Ya. Nah ini sebenarnya nyaris. Kalau dia tambah sedikit, dia bisa kena pasal. Ya. Mau lu pakai muntah kayak junjungan lu ya. Tapi ini masih belum, ya masih agak tipis. Lanjut, next. Nah dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa? Ada di situ. Lanjut, next. Pak Habibur Rahman juga dihina. Orang ini mukanya jelek banget ya. Lanjut, next. Kasihan capres yang anaknya fashion designer. Lanjut, next. Cerita tentang tangan Pak Prabowo yang habis. Jadi Pak Prabowo itu habis pilpres, terus nunjukin tangannya. Apa komentar dia? Kasihan mau dalam materai, jadi gak pernah nyelup lagi. Pikirannya tuh nyelup kemana gitu ya. Lanjut, next. Istri saya anak, terus mau lebaran sama siapa? Lanjut, next. Prabowo sebut 99-nya di pas-pasan.
Dia malah mengatakan tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan. Ya, lanjut next. Mas Anies pastikan nakah massal, yang diserang Pak Prabowo lagi, pokok suruh ikut nikah massal. Lanjut next. Kasihan loh, terus lanjut. Ini pada mau, ini ya apalagi ya, terus lanjut. SBY juga diserang. SBY itu orang terbaper sedunia. Jadi Pak SBY juga tahu dia itu diserang juga oleh Bung Papa. Lanjut next. Capres gak punya istri dan capres dengan banyak istri. Ya waktu itu. Ya lanjut next. Nah ini juga. Ini yang termasuk sering sekali diucapkan oleh dia. Jadi selain susu, dia nyerang ada 14 artis, termasuk salah satu yang paling sering adalah Syahrini. Lanjut, next. Nah ini juga benar, ini juga bukti. Waktu itu disebut-sebut menjulukikan anak pertamanya yang benar Andi Arief. Tapi terus anak Fufu Papa ini jawab, sini lo jin, gua gak ngumpet. Ayo, Fufu Papa ini jawab, ada yang disebut anak Jokowi, Fufu Papa yang jawab. Artinya apa? Ya, udah jelas kan? Ya lanjut. Makin ini Pak Zizon diserang juga, real count Pak Prabowo menang, makin gedut aja tuh. Ya, lanjut, next. Ini nyinggung lagi, Mak jago pidato di kandangnya di hadapan penduduk macan Asia mengeong. Gitu. Lanjut, next. Ini rasis. Ada saudara kita di Papua, di Indonesia Timur, maaf, Novela Gerindra di teror lewat Facebook, dia jawab, kasihan rumahnya dibakar sampai gosong itu kulit. Jadi bukan hanya soal apa? Penghinaan, bukan hanya soal porno, rasis juga. Lanjut. Nah ini banyak banget ya. Saya mau bacakan. Ini saya kumpulkan yang ada kata-kata itu semua. KOM, itu banyak banget. Ya. Terus lanjut. Ini soal susu banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus banyak. Ini yang kasar banget. Mati lu. Pengen mati juga banyak. Lanjut, next. Korupsi juga ada ya. Lanjut, next. Nah ini KU NTO terus menyerang partai PKS. Terus. Bodoh bangga. Nah ini susu lagi. Ya, terus. Nah saya hampir masuk ke analisis. Lanjut, next. Ini lagi KU lain mungkin dengan yang tadi. Ini banyak banget kata-kata ini. Nah ini. Dia akses ke pornografi dan orang ini sudah tidak sadar lagi. Dia nulis di Bukalapak, Recup dan website semacamnya juga bisa diakses ke hari Jumat. Jadi tidak kontrol lagi orang ini yang nulis. Ya. Dia nulis Recup dan website. Apa itu website yang kayak Recup? Lanjut, next. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih form daripada kasus, namanya Form Spring. ID-nya di Form Spring, Raka Gendari. Jadi Raka Gendari, kita tahu siapa dia. Ya, kenapa pakai ID Raka Gendari? Ya, ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Nah, itu. Lanjut, next. Dia juga masuk forum untuk porno untuk orang-orang Indonesia, namanya semprot.com. Masuk pakai akun Fufa. Lanjut, next. Nah, teman-teman, ini agak kecil, tapi di sini kalau dilihat, inilah akses dia ke berbagai situs porno. Ada ke Spangbang, ada ke Scratch, ada Recup, Xvideo, Mail, Chaturbase, sampai ke situs-situs Eropa Timur. Artinya, dia tuh sangat pintar kalau kata si cewek teman tuh. Oh iya, Papa memang pintar lah ya, pintar akses situs porno juga. Banyak banget tuh di Recup, Chaturbase, Webster, Videos, Spangbang dan lain sebagainya. Ini kreatif sekali hiburannya Papa. Banyak hiburannya. Lanjut, next. Nah, inilah yang mulai saya melukiskan. Teman-teman, pernah dia kehilangan password. Dia nulis, aku gak bisa login Raka Gendari. Cilipari dan Raka Gendari terhubung. Karena dia nggak bisa login di Raka Gendari. Tapi yang ketik adalah Cilipari. Ya, lanjut, next. Pada saat yang sama, tahun 2000
14. Kalau kita mau beli tab itu harganya masih 8 juta. Siapa anak remaja yang bisa beli tab seharga 8 juta? Nggak banyak, apalagi di Solo. Fufu Papa dan Cili Pari menuliskan hal yang sama pada tanggal yang sama. Akhirnya jadi beli juga, tapi tab yang warna putih udah pada ludes. Dia tulis di bawahnya ini tab S untuk bonus Samsung Galaxy. Jadi dua akun yang sama menuliskan hal yang sama persis, yaitu Fufu Papa dan Cili Pari. Bukan hanya ini, lanjut, next. Hal yang sama persis lagi, Fufu Papa dan Cili Pari Catering. Yang satu, guys, sorry stupid question. Kalau mau beli gunting yang kayak di stick gunting di PIK, ambil PIK ada di sini, Pak Sadi. Ada di mana ya? Itu yang nulis pertama Fufu Papa 3 November jam 8 pagi. Cili Pari jam 11 pagi. Nulis hal yang sama persis kalimatnya. Kalau bukan dari orang yang sama, kalimatnya bisa sama persis, tidak mungkin. Dan yang nulis pertama adalah Fufu Papa. Kalau Cili Pari yang nulis duluan, oke, mungkin Fufu Papa niru Cili Pari. Ini Cili Pari yang niru Fufu Papa. Lanjut, next. Ini paling menarik. Tanggal 11 November 2013, Menteri Koperasi UKM waktu itu, ya, Pak Syed Hasan, itu punya acara di UNS, Universitas Negeri Semarang. Pesan cateringnya Cili Pari. Saya tahu persis pesan cateringnya di Cili Pari, soalnya sudah saya cek ke sana. Fufu Papa menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur, soalnya acara kemarin pesan cateringnya. Moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya Cili Pari ya, berterima kasih Fufu Papa. Ini tangan Tuhan yang menuliskan, ya, disembunyikan tapi muncul juga, kita buka. Lanjut, next. Nah, dia lupa pas mau nulis yang gayanya Fufu Papa, dia pakai akun Cili Pari. Kepipik Pak, bukan temem. Baiklah. Kasar banget nanti. Organ vital wanita. Nulisnya di Cili Pari, bukan di Fufu Papa. Tapi gaya penulisannya gaya Fufu Papa. Lanjut, next. Nah, konfirmasi paling penting berasal dari orang yang namanya itu Joko Widodo, Jokowi. Coba tulis, aduh, Kaisang dan Cili Pari. Jadi udah jelas kan, nggak bisa lewat lagi. Kalian ini jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih Pak Bram yang rukun dong. Karena waktu itu Kaisang menyerang Cili Pari, ya. Saya itu no markobar. Jadi yang mengamini akun itu termasuk orang namanya Joko Widodo. Lanjut, next. Saya sampai ambil kesimpulan. Ini akunnya Gibran yang baru, ya. Gibran Tweet, ini mulai tahun 2022. Ini makanya dia pakai akun yang lain, dia sudah mau menghilangkan jejak. Dia pakai Gibran Tweet 2022. Lanjut, next. Tapi ada juga di sosial media itu anonimus, orang yang tidak mau diketahui, dia kemudian membuka data lengkap, dibocorkan. Lanjut, next. Dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau kita kehilangan password, kalau kita nggak bisa buka lagi akun, maka kita punya satu kata yang namanya emergency rescue. Emergency account dari Kaskus Fufu Papa. Menariknya adalah dimasukkan nomor handphone ini 62897 sekian 833 ini, dimasukkan Cili Pari, masuk. Cili Parinya tahu kita siapa, nomor handphone ya kita sekarang. Ini netizen bisa masukkan nomor handphone yang dikenal. Lanjut, next. Dan nomor handphone ini plus 827402823 itu namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka. Bahkan disimpan dengan nama Syahrini, CS Syahrini. Artinya dia pernah ada orang menyimpan nomor ini sebagai orang yang mencari Syahrini. Ini kalau cowok-cowok tahu lah, ya. Artinya kadang-kadang orang kalau nggak dapat aslinya cari KW-nya. Iya, itu kehidupan malam. Ya, lanjut, next. Nah, ini teman-teman, biar jelas banget. Cili Pari adalah akunnya Cili Pari.
Cilipari terus aku gak bisa login neng Raka Genawi. Cilipari aku gak bisa login Raka Genawi. Raka Genawi Prime ID di Fufu Fafa. Nama Raka, Twitternya @DBRN. Kaisang pernah nulis selamat ulang tahun untuk ibu sama Mas RKBBRN. Mereka sendiri ngakuin kalau di antara mereka tuh saling berkomunikasi. Ini tulisannya. Lanjut, next. Identifikasi lagi. Bisa langsung pada siap. Jadi ini sudah kesimpulan. Saya kira udah. Ya, ini udah kesimpulan. Ini kesimpulannya. Artinya nih nomor handphone dan email tadi. Ini yang nomor-nomor tadi. Cilipari ada terbukti. Jadi artinya kalau ada orang yang bilang kita atau Roy Suryo itu hanya omong-omong saja, inilah buktinya. Ini bukti 100% ilmiah. Gak ada 99,9. Kalau kan saya tuliskan dikit aja. Lanjut, next. Ini bukti data dia. Ada di TPS, ada di Taman Lengkapnya. Lanjut, next. Yang paling menarik lagi, ini teman-teman yang Star GoPay atau Vovo, ketemunya namanya siapa? Ya Gibran. Kalau nomor telepon itu jelas betul. Lanjut, next. Ini data dia sama persis. Lanjut. Nah, ini yang paling menarik. Dia pernah tidak mengakui nomor handphonenya. Bahkan nomor handphonenya di Saru namanya menjadi Selamat. Dia lupa. Tahun 2020 ketika daftar wali kota Solo dengan KTP dia nulis dengan tangan dia sendiri. Nomor handphonenya adalah 089750 sekian belakangnya 33. Jadi semua bukti jelas. Lanjut, menutup. Next. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan bisa diubah-ubah oleh serang. Enggak. CEO Kaskus sudah mengatakan mustahil orang ubah-ubah itu sekarang. Kalau mendelete ya. Lanjut. Next. Nah ini dilakukan sekarang. Jadi di sini ada Mas Refli, ada Mbak Fitri, ada nanti ada Mas Heri, Pak Lukas dan kawan-kawan, Pak Abraham. Dia sekarang sedang melakukan kejahatan besar. Dia menghapus, tapi tidak seluruhnya dihapus. Saya sudah terangkan di podcastnya Mas Abraham Samad. Yang dihapus itu isinya. Jadi kata-kata anak Jokowi sekarang dihapus sama dia. Jadi dia akses lagi. Lanjut, next. Tuh anak Jokowinya dihapus. Dihapus. Tapi kita kan pernah save yang asli, jadi terketahuan. Next, terakhir, kenapa ini penting, Bapak dan Ibu? Ini sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi kegaduhan nasional. Faktanya seperti ini, jadi sudah dibicarakan, menjadi perbincangan. Next. Dulu ketika jadi wali kota, kegiatannya kayak gini. Next, ini. Dan pengakuan dia terhadap Syahrini tadi, setelah nggak sengaja pernah disampaikan secara guyon dengan Kaisang. Ketika ngobrol soal sepatu bekas, mantap. Tiba-tiba dia bilang, sepatu bekas, pre-love Syahrini. Jadi alam bawah sadar dia itu sudah tepat. Gambar terakhir. Nah, orang ini memang di tepi jurang. Gambar apa itu? Dan jauh betul. Cyclops atau Illuminati pernah digambar sama dia di warungnya Martabak Kota Barat. Sempat nggak mau dihapus, tapi akhirnya setelah dipisah ada dihapus. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tidak mengancam banyak. Menarik sekali.